kita mulai dengan pelajaran. Satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Dan Ibu mau tanya, ini hari ada yang tidak ikut? Ada. Siapa? Zilven, Linia, Rivaldo. 3 orang. Baik, kalau yang hadir di sini semua sehat-sehat kok? Sehat. Semua semangat untuk belajar? Semangat. Ulang, yang lain semangat. Ulang, semangat atau tidak? Semangat. Semangat. Semangat apa yang begini? Semangat atau tidak? Semangat. Sekarang semua bangkit berdiri untuk kita tepuk tangan. Ibu kasih contoh tepuk tangan yang ada ibu ada tulis di papan. Tepuk tangan, tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Sudah? Sudah. Ya, kita sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ya, bagus. Silahkan duduk. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Cahaya untuk melihat dan bunyi untuk mendengar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membuat percobaan sederhana siswa dapat membuktikan sifat cahaya. Ya, baik. Tujuan kita hari ini adalah dengan membuat percobaan sederhana, siswa dapat membuktikan sifat-sifat daripada cahaya. Tapi sebelum daripada itu, Ibu mau tanya, kamu tahu cahaya atau tidak? Tahu. Cahaya itu yang mana coba? Ya, Matahari. matahari. Apa lagi? Ya, lampu. Bagus. Apa lagi? Lilin. Lilin. Apa lagi? Api. Baik, itu semua itu gunanya untuk apa? Kalau seandainya tidak ada cahaya, apakah kita bisa melihat? Tidak. Jelas kita tidak bisa melihat. Maka dengan adanya cahaya kita bisa dapat melihat. Baik. Yang tadi anak-anak sebutkan itu adalah sumber-sumber dari cahaya. Sedangkan cahaya sendiri dia berfungsi untuk kita bisa dapat melihat. Iya toh? Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran, Ibu ada satu video.
Jadi saya minta supaya anak-anak boleh perhatikan di slide yang akan Ibu putar, tapi harus dengan sungguh-sungguh. Karena dengan adanya slide itu kamu harus tahu sifat-sifat cahaya itu apa saja, dan dengan sifat-sifat cahaya yang ada kamu akan diberi tugas untuk membuat satu percobaan sederhana yang membuktikan bahwa itu benar adalah sifat-sifat cahaya. Bisa? Bisa. Ya, bagus. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari kita amati gambar ini. Bagaimana cahaya merambat? Nah, pernahkah kamu melihat bayangan kalian pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Pernahkah anak-anak bercermin? Mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi terbentuk? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar. Di ruangan yang tertutup tinggi, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat gambaran cahaya yang lurus? Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan gambar. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat dengan jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda putih, kurang, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti rambutnya tembok. Ada pula benda yang sedikit menembus cahaya atau bulan. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus bagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda yang sama. Nah, berdasarkan sifat cahaya yang tadi, benda dapat dibedakan menjadi 3. Apa saja? Ya, bening, kurang, dan gelap. Ketika benda bening, semua cahaya bisa menembus benda. Ketika benda gelap, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Ketika benda gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiarkan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiarkan atau diberikan. Tadi dari video yang Ibu putar di slide, sifat-sifat cahaya itu ada berapa? 6. Satu apa? Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Bagus. Yang kedua? Cahaya bisa dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan. Yang ketiga? Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda bening. Yang keempat? Cahaya bisa dibiaskan. Cahaya bisa dibiaskan. Bagus. Yang kelima? Cahaya bisa
cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Nah, bagus. Di sini sudah semua. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, bahwa dengan membuat percobaan sederhana, siswa dapat membuktikan apakah sifat-sifat cahaya yang tadi anak-anak sudah sebutkan itu terbukti atau tidak. Nah, di sini ibu ada bawa oleh-oleh. Oleh-oleh. Mau oleh-oleh? Mau. Ya, baik. Ibu ada bawa oleh-oleh yang banyak. Jadi, sekarang kita akan bentuk kelompok. Namun sebelum daripada itu, ibu suruh menghitung dulu. Menghitung dari sini sampai 4, ulang dari 1. Ulang. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3, 4. Ya. 2, 3, 4. Ya. 1. Bisa? Bisa. Ingat semua kok? Bisa. Ingat.